Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Nila di kelas pembelajaran kelas 11. Kali ini kita akan membahas tentang masih dalam permasalahan sosial. Untuk itu, simak baik-baik video ini. IPK 323, penjelasan dan dampak permasalahan sosial. Dampak permasalahan sosial yang pertama, meningkatnya kriminalitas. Yang kedua, adanya kesenjangan sosial. Yang ketiga, perpecahan kelompok. Yang keempat, perilaku menyimpang dan pengangguran. Meningkatnya kriminalitas adalah dampak dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat itu akibat misalnya kesenjangan ekonomi, masalah pengangguran, kemudian secara psikologis, atau bisa juga disebabkan oleh disorganisasi keluarga. Nah, itu merupakan puncak dari dampak permasalahan sosial, menimbulkan tingkat kriminalitas semakin meninggi. Jadi kalau kita lihat sekarang ini, kenapa masyarakat semakin lama semakin banyak tingkat kriminalitas terjadi, karena semakin banyaknya permasalahan-permasalahan yang tidak terselesaikan oleh manusia itu sendiri atau individu, dan terselesaikan oleh pemerintah atau sektor-sektor yang berwenang atau lembaga-lembaga yang berwenang untuk mengontrol dari sistem itu sendiri. Sedangkan kesenjangan sosial antara si miskin dan si kaya, antara kota dengan desa. Secara etimologis, kesenjangan berarti tidak seimbang, tidak sistem simetris atau berbeda. Kesenjangan setidaknya membawa dampak pada kesenjangan sosioekonomi yang mencakup kemiskinan, kesejahteraan, stratifikasi sosial, dan mencakup kesenjangan politik, budaya, dan berkaitan dengan isu-isu kewarganegaraan, pemerintahan, dan keadilan sosial. Sedangkan perpecahan kelompok, permasalahan sosial juga akan memecah kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat. Misalnya sebuah kekuatan dalam sebuah kelompok dibangun oleh ekonomi. Ketika ekonomi itu sudah tidak menjadi lagi fondasi yang kuat, maka kelompok tersebut akan memecah dirinya untuk melakukan sebuah kepentingan-kepentingan pribadi. Nah, itu juga bisa berdampak pada kelompok-kelompok sosial. Sedangkan perilaku menyimpang dan pengangguran, nah ini juga efek domino dari kesenjangan ekonomi, kesenjangan permasalahan yang sangat kompleks di dalam masyarakat. Namun dari beberapa dampak permasalahan-permasalahan sosial yang ada dalam masyarakat tersebut, sebenarnya ada dampak positifnya. Ketika persoalan itu muncul, maka masyarakat akan mencari upaya atau jalan keluar untuk memperbaiki permasalahan tersebut. Maka akan timbul sebuah reaksi positif untuk memperbaharui nilai-nilai dan norma yang sudah tidak cocok lagi dengan keadaan masyarakat sekarang. Contohnya munculnya nilai-nilai baru untuk terjadinya perubahan dalam pembangunan. Ketika kita bicara tentang permasalahan atau pemecahan masalah, maka ada dua hal yang bisa kita lakukan. Berbasis negara, berbasis masyarakat. Melalui kebijakan sosial dan adanya perhatian terhadap masalah sosial, bagaimana negara bisa hadir untuk langsung membantu persoalan rakyat. Pada saat sekarang adalah kita bisa mengambil contoh yang sangat tepat. Ketika negara kita mengalami yang namanya krisis ekonomi diakibatkan karena adanya virus pandemi virus COVID-19 menyebabkan semua lini ekonomi, semua kegiatan masyarakat terhalang, dan itu menyebabkan negara menjadi
tulang punggung atau tombak terakhir bagi kita untuk bisa bertahan dalam situasi ekonomi sekarang ini. Maka banyak bantuan-bantuan yang telah diluncurkan oleh masyarakat untuk meringankan kehidupan ekonomi masyarakat ekonomi lemah. Sedangkan berbasis masyarakat, masalah sosial akan mengandung respon masyarakat untuk melakukan tindakan kolektif untuk melakukan perubahan dengan tindakan rehabilitatif dan tindakan bersama. Ketika sebuah persoalan masyarakat itu muncul, maka masyarakat akan secara otomatis, secara kolektif bersatu untuk mencari solusi dan berupaya untuk menyelesaikan masalah tersebut agar tidak ada lagi manusia atau individu-individu yang terabaikan. Misalnya pada saat sekarang banyak sekali kelompok-kelompok atau secara individu yang bisa kita lihat di media massa memberikan bantuannya secara spontan, memberikan bantuannya secara ikhlas terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang mengalami krisis ekonomi saat sekarang ini ya, atas dampak COVID-19. Nah, itu merupakan salah satu pemecahan masalah yang bisa diupayakan berbasis kemasyarakatan. Berikutnya, bila kita bagi berdasarkan sifat dan proses penyelesaian masalah, ada yang namanya upaya preventif. Upaya preventif adalah upaya untuk melakukan ajakan atau pemahaman terhadap masyarakat tentang untuk mengatasi masalah sosial. Upaya represif merupakan penegakan hukum atau sanksi terhadap masyarakat yang melanggar kaidah-kaidah yang berlaku. Upaya persuasif adalah pengendalian sosial tanpa kekerasan, misalnya dengan saran, ajakan, bimbingan, penyuluhan, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah upaya koersif. Pengendalian masalah sosial ini dilakukan dengan cara kekerasan atau paksaan yang dapat dilakukan melalui dua cara. Pertama, kompulsi, memaksakan terhadap seseorang agar taat dan patuh terhadap norma yang berlaku. Yang kedua, pervasi, merupakan penanaman norma-norma yang dilakukan berulang-ulang agar norma tersebut merasuk ke dalam kesadaran seseorang. Baiklah, kali ini kita sampai pada tugas yang ketiga. Amatilah gambar di samping ini dan analisa bagaimana menurutmu upaya yang bisa dilakukan untuk memecahkan masalah korupsi dana desa yang baru-baru ini banyak terjadi. Jawaban diharapkan berdasarkan atas ulasan materi sebelumnya dan memakai konsep-konsep sosiologi dalam penjabarannya. Tugas yang keempat, amati gambar di samping ini, analisa, dan carilah upaya yang bisa dilakukan untuk memecahkan masalah tersebut. Jawaban juga berdasarkan pada ulasan materi sebelumnya dan memakai konsep-konsep sosiologi dalam penjabarannya. Tugas yang kelima masih sama, yaitu melihat, menganalisa gambar di samping ini. Pertanyaan tetap sama, bagaimana upaya yang bisa dilakukan untuk pemecahan masalah tersebut? Buat di GCR. Selamat mengerjakan. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran kali ini tentang permasalahan sosial. Kita sudah menyelesaikan satu buah KD tentang permasalahan sosial. Ada sebuah pantun Minang yang
Ibu sampaikan, yaitu anak nelayan membawa cangkua menanam ubi di tanah dare. Baban sakayan dapat dipikul budi sakete teraso bare. Dalam menghadapi kehidupan permasalahan di masyarakat, beban yang berat dapat dipikul tetapi budi sedikit terasa berat. Terima kasih sudah mengikuti. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.